Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, kaulah segalanya bagiku. Selamanya ku akan menyembahmu Tuhan. Biar malam-malam ini merenungkan kebaikan Tuhan. Biar setiap apa yang kami lewati bersama denganmu Tuhan, kami sadar bahwa kami bisa sampai hari ini karena kami memilih untuk mengiring bersama denganmu Tuhan. Pilihan yang benar dan tepat
akan membawa keberhasilan demi keberhasilan. Dan di malam hari ini Bapa, kami menyadari bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan Allah yang menuntun kami, membawa kami dalam kemenangan-kemenangan yang besar. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku selamanya ku akan menyembahmu, bahwa kami Tuhan lebih dekat denganmu Tuhan, bahwa kami itu lebih dekat denganmu. Sama-sama angkat tanganmu di depan Tuhan. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Selamanya ku akan menyembahmu Tuhan. Di malam hari kita mau menyadari bahwa hidup ini adalah pilihan. Ada kalanya pilihan yang kita pilih itu tanpa sadar ujung-ujungnya menjual Tuhan. Mungkin terlalu tajam kalau saya katakan bahwa saudara menjual Tuhan. Padahal sesungguhnya Anda masih menjadi orang Kristen. Tapi biarlah renungan malam hari ini mengingatkan semua setiap kita apa sesungguhnya tentang menjual Tuhan. Yang dimulai dari kata-kata dalam firman Tuhan dalam Matius 26 ayat yang ke-15. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Saudara, ini Yudas berkata kepada para imam-imam waktu itu ya.
Yudas menawarkan sesuatu. Apa yang saya dapatkan saat aku serahkan Yesus? Kalau kita mau menelisik perjalanan Tuhan Yesus, waktu Yesus dalam Matius 4, Yesus sedang berpuasa ya. Kan iblis menawarkan tuh, kalau kamu mau menyembah saya, iblis, ku berikan semua kerajaan dunia dan seisinya kepadamu. Memang saya harus mengakui bahwa dunia itu sangat menarik. Anda pernah ke mall? Menarik. Dengan diskon-diskon, barang-barang yang dijualnya sangat menarik. Sehebat apapun gereja kalah sama mall. Kenapa? Daki lemah, roh penurut. Tapi kembali pada firman Tuhan pada malam hari ini. Saya sangat tertarik dengan kata-kata Yudas kepada para imam-imam kepala. Apa yang kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia, Yesus kepada kamu. Dan ternyata para imam-imam kepala membayar Tuhan Yesus dengan 30 uang perak kepadanya. Saya yakin perak itu seperti yang murah ya, kalah dengan emas. Seharusnya 30 keping emas mungkin saudara ya. Ibarat begini saudara, barang mahal dibayar dengan murah. Nah, kata-kata ini mau saya kutip di malam hari ini. Barang mahal dibayar murah. Apa yang mahal? Yesus di kayu salib, tergantung berdarah di bukit Kalvari, disiksa dan dihina, dimahkotai duri. Mengalir darah menebus hidupku. Yesus membuktikan di kayu salib, tergantung berdarah di bukit Kalvari, disiksa dan dihina, dimahkotai duri, mengalir darah menebus hidupku. Mengalir darah, saya pernah melihat bagaimana seekor binatang yang dipotong untuk dipersembahkan kepada manusia. Bahkan ada seekor babi yang konon katanya kalau mau dagingnya empuk atau sapi tidak boleh dibunuh dalam keadaan stres. Karena dalam keadaan stres sapi atau binatang babi pasti dagingnya nggak enak karena mengeras. Babi aja mahal saudara harganya, per kilo lagi. Sapi mahal. Bahkan ada hewan-hewan peliharaan yang cukup sangat mahal. Dan karena mahal Anda memperlakukannya seperti barang mahal. Anda nggak mungkin memperlakukan emas, Anda sembarangan Anda taruh. Kenapa? Takut hilang. Semua orang waras akan memperlakukan yang sama. Barang mahal akan diperlakukan dengan mahal. Barang murah akan diperlakukan dengan murah karena apa? Anda berasumsi peranggapan bisa dibeli lagi. Apakah Yesus terlalu murah? Sehingga kita berpikir Yesus bisa mati lagi kok, disalibkan dan dia tergantung dan untuk menebus setiap kita. Jawabannya tidak. Bagaimana Yudas dengan mudahnya berkata kata ayat yang 15. Apa yang hendak kamu berikan kepadaku? Seringkali kita doa sama Tuhan ya tanpa sadar. Tuhan,
Aku udah persepuluhan. Aku sudah melakukan kewajibanku. Apa yang aku mau dapatkan Tuhan? Tanpa sadar itu kata-kata terucapkan dengan mudah untuk setiap kita. Jadi malam hari ini saudara, seringkali tanpa sadar ya. Tanpa sadar, dan saya rindu menyadarkan saudara. Anda punya indikasi kebiasaan menjual Tuhan. Dimulai dari apa? Meremehkan. Boleh saya mengatakan meremehkan. Meremehkan. Karena dengan kata meremehkan, Anda sudah mendowngrade. Sesuatu yang diremehkan itu murah. Yang sepakat, dia mau beli angkat tangan. Sesuatu yang diremehkan pasti murah. Tidak mungkin, bahkan kalau Anda punya mobil mahal dengan merek tertentu, untuk mencari cuci mobil aja pasti yang terbaik. Yang sepakat, dia mau beli angkat tangan. Masa Anda memberikan sesuatu untuk Tuhan, meremehkan. Meremehkan ada kebiasaan yang salah yang terus Anda gauli, Anda akhirnya bisa menjual Tuhan. Anda boleh lihat di ayat yang Matius 26 ayat yang ke-7. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak yang wangi yang mahal. Katakan mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Saya diberkati dengan seorang wanita yang datang dengan minyak yang mahal. Kita datang dengan apa? Yang murah. Tapi mau dapat yang mahal. Maaf saudara. Maaf. Jahat. Jahat. Terlalu jahat. Kita menyembah seenaknya. Maunya dapat yang terbaik. Saya merasa jenis orang ini sudah mati hati nuraninya. Sudah mati hati nurani. Seorang wanita datang kepada Tuhan membawa buli-buli pualam yang berisi minyak yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? 9. Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal. Kembali apa saudara? Dengan mahal. Berarti kalau kita baca sampai ayat perikop selanjutnya, murid-murid memandang Yesus lebih murah. Yesus tidak ada harga yang di mata murid. Remeh. Kenapa? Lebih baik dijual harga mahal daripada diberikan pada Yesus. Arti gini, kalau saya bilang benda ini mahal, misalnya ini mahal. Terus kalau ini mahal, saya kasih kepada orang ini. Berarti mahal dia. Pantas menerimanya. Betul? Amin. Amin. Tapi kalau saya merasa benda ini mahal dan gak pantas buat kamu, berarti kamu murahan dong. Berarti saya meremehkan Anda. Boleh saya dengan lembut saya tanya, yang paham angkat tangan hari ini. Kalau benda ini mahal dan saya dengan sadar menyerahkan kepada seseorang, berarti orang itu mahal. Jelas, dia panggil Yesus guru. Murid bersadar. Dengan sadar Anda memberi persembahan murahan punya. Takut nanti habis, takut miskin, takut apa. Anda pelayanan murahan punya, seenaknya, salah, I'm sorry. Anda meremehkan. Karena kata meremehkan inilah jadi ajang utama Anda menjual Tuhan. Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. 10. Sekali lagi saudara. Yesus mengetahui pikiran, bukan perkataan. Katakan, bukan perkataan tapi pikiran. Ayat ini sangat memberkati saya. Saya rindu berbagi kepada saudara di renungan malam hari ini. Yesus bukan tahu sekedar perkataannya, tapi mengetahui kualitas pikiran atas perkataannya. Lebih dalam. Makanya Tuhan bilang apa? Tuhan mengenal hati. Makanya malam hari katakan,
Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin Tuhan kau lihat isi hatiku. Saya berharap Roh Kudus memampukan setiap kita merenungi dan Anda nyampe dengan pikiran Tuhan. Jadi tanpa sadar kata meremehkan itu akan ujung-ujungnya menjual Tuhan. Karena Pak murah kan, kalau barang murah kapan digadein? Anda kalau menggadekan emas pasti pilih tempat yang aman untuk Anda titipkan, betul? Pilih tempat yang aman, yang terjamin supaya barang benda kesayanganmu itu dapat digadekan dengan baik. Itu pun pilihan the last choice. Nggak mungkin di awal tiba-tiba kamu gede emas. Tidak. Lebih baik kamu kerja mati-matian, kerja. Jangan jual itu emas. Bahkan kalau sampai kamu jual pasti dihiasi dengan air mata. Sekali lagi saudara. Kata-kata meremehkan itu sangat bahaya. Karena meremehkan sebenarnya merendahkan. Betapa jahatnya saudara tanpa sadar. Mungkin kalau Anda gak sadar, saya izinkan saya menyadarkan saudara. Anda sedang menyembah, Anda meremehkan. Tengok kanan kiri sambil menguap. Body language-mu aja seenaknya. Meremehkan. Artinya Tuhan murahan buat Anda. Orang tipe begini akan mudah menjual Tuhan dengan kepentingan. Makanya gak salah Yudas berkata, apa yang hendak kamu berikan kepada saya? Makanya banyak orang berakhir menjual Tuhan karena pasangan, karena jabatan, karena uang, karena segala sesuatunya. Daniel gak mau menyembah patung buatan raja. Dia memilih, lebih baik saya masuk ke gua singa daripada saya harus menjual Tuhan. Seringkali kita mau jam ibadah, kita takut kehilangan bisnis, kehilangan apapun. Kita tinggalkan dan kita gak ibadah. Itu oknum Kristen yang ngakunya percaya Yesus. Padahal saat kau beribadah, kata firman Tuhan ada janji Tuhan. Untuk masa sekarang dan masa depan. Itu kau seperti sedang membuat bejana. Yang dimana bejana makin besar itu berkat makin turun. Makanya ada sebuah cerita orang kaya muda. Tuhan katakan kalau kamu mau sempurna, jual hartamu dan ikutlah aku. Dia sedih. Ujungnya apa? Gak mau ikut Tuhan. Jadi saudara, di malam hari, bahkan kata Tuhan di ayat yang ke-12, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Saudara, malam hari ini kita mau renungkan baik-baik. Adakah kehidupan kita suka meremehkan? Kalau ada gaya hidup yang meremehkan,
Kamu gak doa gak apa-apa. Karena Tuhan mengenal dalam sampai alam pikiran. Bukan cuma perkataan. Kalau perkataan semua orang bisa menafsirkan. Tapi pikiran hanya Tuhan yang tahu. Itu membuat setiap pribadi kita seharusnya tahu betul. Kau Allah yang maha tahu. Amin. Amin. Haleluya. Jangan pernah. Karena sebelum kita berpikir, sebelum kita berbuat, Allah tahu. Allah tahu. Amin. Saya mengajak malam hari ini saudara. Jangan jual Yesus. Ini gambaran bagaimana Yesus seharga 30 keping. Kalau tidak salah, kalau saya kurskan sekarang, sekitar 1,5 juta sampai 4 jutaan kira-kira. Yesus. Amin. Kalau kita buka dalam Matius 26 ayat 47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung disuruhnya oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Nah, Tuhan kasih tanda. Orang yang akan kau cium itulah dia. Tangkaplah dia. Bayangin. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Sekali lagi, ada yang kata cium. Yudas mencium Yesus dan menjual. Itu tanda. Seringkali ya ada tanda-tanda yang tanpa sadar. Itu sepertinya baik padahal tidak. Sepertinya ibadah. Sepertinya taat beribadah, taat melakukan agamawinya, sakramen-sakramennya. Padahal hati yang menjual Tuhan. Meremehkan Tuhan. Sepertinya pelayanan indah, bajunya keren, mukanya dibuat-buat. Karena sering nonton drama Korea, saudara ya. Sering nonton film sehingga kebawa dalam drama rohani. Kebawa dalam drama rohani. Mungkin waktu itu zamannya Yudas karena belum ada drama Korea, ada sinetron. Mungkin jadi inspirasi. Kalau Anda lihat ya film-film sinetron ya, banyak kan tiba-tiba datang seorang sahabat memeluknya ya. Menciumnya, hai sahabatku berkabarnya, tiba-tiba dia tusuk. Karena apa? Manusia terbatas cuma tahu di perkataan, tapi Yesus di pikiran. Amin. Manusia yang bisa menafsirkan kata-kata, makanya banyak orang kata-kata indah tapi isinya ular. Amin. Makanya lain di bibir, lain di hati. Memang lidah tak bertulang. Ya. Itu suatu fenomena, satu teguran buat kita. Seringkali mulut kita mengatakan memuji Tuhan, tapi hati menjauh dari Tuhan. Ini warning. Yesus tahu nggak bahwa Yudas mau mengkhianati? Yesus tahu. Tapi kata-kata Tuhan indah banget tuh. Hai teman, untuk itu kan kau datang. Yesus kan bilang, hai penjahat. Hai. Dengan segala yang konotasi kotor tidak. Tapi menghargai hai teman. Makanya bilang hati-hati dengan teman yang kata-katanya manis. Bisa aja dua opsi, tulus dan tidak tulus, kita nggak tahu.
Karena kita ya bisa menafsirkan kata-kata, hanya Tuhan yang sanggup sampai ke pikirannya. Amin. Haleluya. Yang diberkati oleh tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Ini saudara. Jadi dimulai dari kata meremehkan, kebiasaan meremehkan itu bahaya. Kalau sesuatu yang diremehkan berarti gak ada harganya. Sesuatu yang tidak ada harganya pasti diremehkan. Kalau Yesus yang terutama dalam hidupmu, maka katakan yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Nama Yesus. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Makanya waktu anak muda yang kaya pergi meninggalkan Tuhan karena hartanya lebih penting, sehingga Yesus gak lebih penting. Renungan malam ini dibuat, direkam. Saya benar-benar dapatkan hikmat bahwa jangan meremehkan Tuhan dalam segala kehidupan. 51. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedang dan meletakkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang dan akan binasa oleh pedang. Petrus sepertinya gagah perkasa menolong Tuhan Yesus. Tapi Petrus sendiri juga punya kebiasaan meremehkan Tuhan. Pelajaran malam hari ini saudara. Jangan meremehkan Tuhan. Jangan meremehkan perintah-perintahnya. Bahkan dia katakan, ku mencintai setiap Tauratmu. Belajar sama dari Daud. Dia mencintai setiap Taurat Tuhan. Setiap perkataan Tuhan dia mencintai. Sehingga dia merenungkan. Yaitu siang dan malam. Saudara kasih Tuhan malam hari ini, mari sama-sama. Kita masih masuk dalam renungan malam dengan tema jangan menjual Yesus. Ya di mana kita mau belajar dengan kebiasaan meremehkan. Kalau kau udah menganggap pelayanan biasa saja, maka perilakumu, kebiasaanmu biasa. Kalau Yesus adalah sahabatmu yang biasa, berarti dia bukan sahabat, dia teman. Teman bisa dilupakan, sahabat tidak. Makanya kan Tuhan kata sahabat. Akulah sahabat yang memberikan nyawanya bagi setiap kita. Kata amin. Haleluya. Yesus membuktikan di kayu salib, tergantung berdarah di bukit Kalvari, disiksa dan dihina di mahkotai duri. Mengalir darah menebus hidupku. Jangan jual Yesus dengan apapun di dunia. Harta dan tata semua sia-sia. Saat ini ada belas kasih
Tuhan Yesus, ku angkat tangan, ku mau tetap setia. Biarkan suara piano, mainkan drive-nya. Apakah kita punya pribadi meremehkan Tuhan? Apakah kau meremehkan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib? Orang yang meremehkan Tuhan, pengorbanan Tuhan dianggap biasa saja, maka kau mudah berbuat dosa. Kau mudah menghabiskan hartanya Tuhan. Kau mudah semenang-menang memakai apa yang Tuhan berikan. Hidupmu akan sia-sia. Seperti si bungsu. Dia minta haknya kepada ayahnya. Dia pergi jauh menghabiskan hartanya. Dengan main perempuan. Semua dihabiskan. Setelah dia habis seluruhnya, dia baru ingat. Itu menjual Tuhan. Karena meremehkan hartanya. Meremehkan seluruhnya. Jadi malam hari ini saudara, sadar betul. Jangan punya pribadi yang meremehkan Tuhan. Katakan amin. Yang di rumah, renungkan. Perilaku yang meremehkan Tuhan akan menjual Tuhan. Sehingga apa? Harta yang Tuhan berikan kepada kita, karunia, kesempatan, waktu yang Tuhan berikan kepada kita, hanya untuk memuaskan hawa nafsu, memuaskan apa yang kita inginkan. Pada sesungguhnya tujuan Tuhan Allah memberkati kita untuk kemuliaannya. Untuk menceritakan segala kebaikannya. Yang mau malam hari ini menyadari. Biarkan renungan malam hari ini. Mengingatkan secara kita. Sekali lagi angkat tanganmu yang di rumah. Jangan jual Yesus dengan apapun di dunia. Harta dan tata semua sia-sia. Saat ini ada belas kasih Tuhan Yesus. Ku angkat tangan, ku mau tetap setia. Jangan jual Yesus dengan apapun di dunia. Harta dan tata semua sia-sia. Sama-sama kita memperkatakan dari hati kita. Jangan jual Yesus dengan apapun di dunia. Harta dan tata semua sia-sia. Saat ini ada belas kasih Tuhan Yesus. Ku angkat tangan. Ku angkat tangan, ku mau tetap setia. Ku angkat tangan, ku mau tetap setia. Bapa, manusia hanya mengerti setiap apa yang kami katakan.
Tapi Tuhan mengetahui setiap pikiran lebih dalam, lebih perkataan yang kami ucapkan. Karena setiap perkataan yang keluar adalah hasil dari keputusan pikiran dan hati. Kau menyelami hati kami. Kau mengerti jalan pikiran kami. Ampuni Tuhan di malam hari ini. Jika mana ada hati kami yang suka meremehkan hadirat Tuhan. Meremehkan firman-Mu. Meremehkan sesuatunya Tuhan. Kami tidak mau sampai menjadikan kami menjual Tuhan dengan apapun juga. Harta dan tahta itu akan sia-sia. Tapi pada akhirnya kami akan berpulang kepada Tuhan. Dan Kau dapati kami setia sampai kami menutup mata. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau iring-Mu Yesus saat ini sampai akhir. Ku mau tetap setia sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai bertemu denganmu, oh Yesusku. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap yang hadir di malam hari ini. Kau menyembuhkan dan memulihkan. Bahkan Kau membuat mukjizat di malam hari ini sebelum kami istirahat tidur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala yang baik, segala yang kudus kami terima. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan apa saja Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera. Sehingga malam hari ini kau diberkati Tuhan. Di saat kau tidur Tuhan sudah siapkan berkat-berkat. Saat kau bangun kau menerimanya. Dan kau mengucap syukur. Bapa, terima kasih atas sepanjang sehari ini kami beraktivitas. Dan kau menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus yang diberkati, disembuhkan, sama-sama katakan amin. Selamat malam, jangan lupa besok pagi tetap morning blessing supaya kita semakin intim membangun misbah bersama-sama. Yang mau katakan amin. Selamat malam semua, God bless you, enjoy your life, sweet dream.